Oke, terkait putusan hari ini tentang Richard Eliezer, menurut hemat saya sebagai praktisi hukum, ini adalah kemunduran hukum. Karena seperti kita tahu, pasal yang didakwakan ataupun disangkakan dari pihak kepolisian, termasuk dari pihak jaksa, dengan tuntutan yang telah dibacakan hampir 12 tahun, hari ini disidangkan dengan vonis 1 tahun 6 bulan. Nah, ini kita anggap menjadi suatu terobosan kemunduran hukum. Dan ini menjadi catatan yang memang tidak kita inginkan. Apa? Ini merupakan akan menjadi barometer jurisprudensi bagi penegakan hukum yang tidak mengamanahkan equality before the law. Yaitu apa? Persamaan hak di mata hukum. Kita tahu bahwa otak daripada terjadinya peristiwa hukum ini, pembunuhan ini adalah Ferdy Sambo. Tetapi pelaku utama itu adalah RE atau Richard Eliezer. Nah, kalau memang dianggap dia semacam justice collaborator, itu di luar daripada aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana jelas pasal ataupun sangkaan dan dakwaan itu adalah pasalnya 340, junto 335. Ya. Dan yang kita juga sangat sayangkan, harusnya pelaku utama atau pelaku tunggal yaitu RE ini, itu kalau memang dia berlaku jujur, katanya dalam tekanan perintah atasan, dia tidak langsung tembak ke arah badan ataupun yang vital. Bisa dia taruh di kaki atau bisa di tangan. Nah, ini kita sangat sayangkan itu tidak tergambarkan kejadian peristiwa tersebut untuk meyakinkan hakim mempunyai keyakinan ataupun keberanian bahwa minimal dari tuntutan jaksa penuntut umum 2/3 dari tuntutan awal 12 tahun, hakim memutus 2/3-nya kisaran 8 tahun. Itu aturan hukum. Nah, dengan kejadian ini jelas kami atau saya sebagai praktisi hukum menganggap ada cedera hukum. Dan ini akan menjadi jurisprudensi ke depannya bagi pelaku-pelaku pembunuhan itu bisa mengabaikan karena ada peristiwa yang sudah berlangsung dengan hukuman 1,6 bulan. Nah, ini jelas dipertaruhkan reputasi hukum kita. Kita adalah negara hukum, hukum adalah panglimanya. Jangan dicederai karena pencitraan atau adanya tekanan publik atau intervensi dari pihak manapun. Apalagi berkali-kali melalui pemberitaan di media, terutama televisi, mengagung-agungkan seorang Richard Eliezer. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Harusnya diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk majelis memandang secara objektif. Paling tidak, itu yang tadi saya bilang, 12 tahun tuntutan, putusnya 2/3 yaitu 8 tahun. Dan coba bisa kita bayangkan kalau kita bandingkan dengan peristiwa bom Bali. Berapa korban yang terjadi di bom Bali 1, bom Bali 2? Mana akhir cerita daripada proses hukum? Bebas. Ini bukan kita menyampingkan atau menyetujui tindakan perbuatan yang namanya pembunuhan, tapi penegakan hukum harus tegak-tegaknya. Ya, kalau memang dibilang Richard ini di dalam tekanan, itu tadi dia kan bisa 1 kali
tembak lantas buang senjatanya. Dan mereka juga kan ajudan, sesama ajudan, berteman baik mereka. Buktinya rekan yang satu dia bisa menolak perintah daripada atasannya, Bapak Ferdi Sambo. Nah, ini yang bisa kita dapatkan hari ini. Semoga ini bukannya hal tanda kutip ya, adanya pencitraan, tapi terlepas itu semua kita harus menghormati daripada putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami harap jaksa penuntut umum ini wajib melakukan upaya hukum agar betul-betul tegak, dan keyakinan mereka melalui dakwaannya kita harus apresiasi. Saya sangat berterima kasih karena jaksa penuntut umum bisa melihat itu lebih jernih, walaupun Richard ini dianggap adalah yang membuka tabir tentang peristiwa yang terjadi, tapi jaksa penuntut umum bisa melihat ini secara jernih. Dan kalau memang hakim tadi bilang Richard itu terbukti melakukan tindak pidana, harusnya tidak 1,6. Itu yang bisa disampaikan. Bang, tapi Pak Kamarudin sendiri bilang Bang, memang sosok Baradae ini yang membuka kalau dia nggak kooperatif, mungkin kasus ini akan buta tuh Bang. Begini, juga, Bang? Kalau kita berandai-andai, itu kita mundur lagi. Itu pendapat daripada beliau. Nah, tetapi kalau kita bicara fakta, ingat pembunuhan itu bukan delik aduan, bukan delik biasa, tapi delik umum. Dan pembunuhan itu, mohon maaf, nyawa itu adalah milik Tuhan. Tidak ada satu manusia pun bisa dibenarkan. Agama manapun melarang adanya pembunuhan. Nah, kita bisa anggap ini ada yang namanya lubang hitam hukum atau kemunduran hukum tepatnya. Bang, kalau sesama grup di sesama lawyer praktisi hukum, ini emang ada dua kubu kita, ada yang sama kita kan Bang Kamarudin, ibaratnya membela Baradae, kalau Abang kan ibaratnya kontra. Gimana nih Bang? Kita tidak masuk pro dan kontra, tapi kita bicara secara akademis, secara hukum, di mana pasal yang diterapkan adalah 340, pembunuhan berencana, dan eksekusinya hanya tunggal, yaitu Barada Richard ini. Nah, kenapa perlakuannya harus dibeda-bedakan? Dan lucunya, kalau memang kita bicara hukum acara, itu yang namanya otak ataupun yang menganggap sutradara itu pasti yang pertama disidangkan, dan yang kedua baru itu terkait masalah pelaku atau eksekusi, dan yang ketiga, keempat, kelima itu adalah yang mengetahui atau melihat. Dan yang lebih anehnya yang dari Tusurta ini yaitu Kuat Maruf itu lebih tinggi daripada Eliezer RF ya, Richard apa namanya, Ricky Richard. Nah, padahal dia seorang polisi loh, malah Kuat Maruf lebih tinggi. Ini yang kita sangat sayangkan. Kalau dibilang kooperatif, Pak Fuad juga dia bercerita apa adanya, Kuat Maruf, dan dia juga kooperatif. Bahkan dia sering membuat seremio gini, ya, itu menandakan bahwa dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Bang, tapi kan dari keluarga pihak korban itu udah meminta maaf Bang, si Baradae-nya itu, dan udah memaafkan itu Bang. Ya, nah, makanya ada pertimbangan kali Bang dari hakim bahwa. Ya, itu tadi kita lihat bahwa hukum itu bukan berdasarkan pengaruh publik, hukum itu bukan kata maaf, hukum itu tegak setegak-tegaknya. Nah, karena apa? Negara Indonesia adalah negara hukum. Dan kita bicara equality, artinya persamaan hak itu nyata. Dan ini saya bilang tadi kemunduran, karena sebelum adanya vonis banyak banget tekanan-tekanan. Ada yang mengatakan mantan hakim lah, akademis lah, segala macam lah, memberi pendapat lah. Nah, ini sudah menggiring opini yang pada saat ini kita lihat betul-betul hukum betul-betul mundur. Hukum benar-benar bisa diintervensi. Padahal kita semua anak bangsa. Kalau kita sepakat kriminal yang namanya pembunuhan, tidak ada kata maaf. Jelas pasalnya, jelas penerapannya, terbukti di dalam persidangan, hukum dia. Ya, karena jelas ada pelaku,
ada otak, ada korban. Tidak bisa dibagi-bagi. Oh ini kata maaf, ini udah dimaafkan. Tidak ada itu. Nggak ada Dan yang mengatur undang-undang itu bang ya? kenapa? Nggak ada yang mengatur undang-undang itu. Itu beda. Itu kan tidak ada di dalam aturan kitab hukum acara pidana atau kitab hukum pidana. Kalaupun dibilang ada lex spesialis itu atau lex general, itu beda. Kita fokus kepada kitab undang-undang hukum pidana. Tidak bisa dikaitkan dengan undang-undang LPSK, undang-undang kehakiman, undang-undang apa, tidak bisa. Kita fokus kitab hukum pidana. Sesuai pasal yang diterapkan dari pihak kepolisian sampai pada saat persidangan. Terlepas dari vonis hukuman, apakah Eliezer sendiri tetap bisa akan menjadi polisi? Kalau itu kita tidak bicara karena kewenangan ada di pihak kepolisian. Saya hanya sebagai praktisi hukum, saya adalah sebagai praktisi, seorang pengacara, dan saya juga dokter hukum. Artinya kita lihat secara akademis. Pasal yang diterapkan adalah pasal yang sudah jelas pembunuhan berencana. Ada otak, ada pelaku, dan ada korban. Itu fakta. Jadi kita tidak masuk yang lain, kita fokus ini adalah kemunduran. Karena apa? Ada satu anak bangsa yang telah hilang nyawanya dengan sia-sia. Itu. Sedikit tanggapan tentang hukuman Ferdi Sambo yang hukuman mati. Nah, kalau terkait hukuman Pak Ferdi Sambo, kembali lagi saya bilang sangat kita sayangkan. Karena apa? Kita ini adalah bangsa yang punya betul-betul moral tinggi, ya. Tidak bisa kita mencuri potong tangan. Kalau bunuh harus dibunuh. Kalau dia merampok, tangannya harus itu mundur. Itu namanya kita kembali lagi ke primitif, ke zaman hukum rimba. Ada hukum balas dendam. Nah, sementara kita ini adalah warga negara yang bermartabat, bangsa Indonesia yang punya kedaulatan martabat. Kalau memang pelaku-pelaku itu dibuat semacam ajang balas dendam, ajang pencitraan untuk oknum-oknum tertentu, ini akan rusak. Karena apa? Mari kita sepakat, hukum adalah hukum, tegak setegak-tegaknya, jangan diintervensi, apalagi dalam pemutusan. Kalau memang itu hukuman mati, ada 27 negara menentang adanya hukuman mati. Kenapa kita, orang Indonesia yang terkenal ramah tamah, orang yang gampang memaafkan, kok senang banget mempertontonkan hukuman mati? Saya juga nggak ngerti apakah kita kembali ke zaman jahiliyah dulu atau kita pegang tetap moral kita yang memang kita ada kata pengampun dan pemaaf tadi. Tapi kalau untuk kasus narkoba bang, untuk Ferdi itu kan dihukum mati bang, bedanya di mana? Beda, kalau hukum narkoba itu adalah extraordinary. Yang tadi saya bilang dia itu menyangkut generasi, itu global, besar sekali, banyak sekali korban. Tetapi kalau ini hanya apple to apple, satu dengan satu. Kita sangat sayangkan kalau memang setinggi itu. Kalaupun memang ada yang namanya efek jerah, itu bisalah minimal 20 tahun atau seumur hidup. Itu saya rasa lebih bijaksana memutuskannya. Ini jelas terkait masalah Pak Ferdi Sambo dihukuman mati, saya anggap adalah kemunduran hukum. Semoga pihak pengacara juga akan mengambil langkah hukum, yaitu mengajukan banding, dan semoga nanti di tingkat 1 atau tingkat 2 itu sampai di kasasi ya, kita harapkan hakim punya rasa hati nurani melihat konteks daripada hukuman mati itu tidak harusnya dilakukan untuk Bapak Ferdi Sambo. Ingat, beliau bintang 2, punya sejarah 25 tahun di kepolisian. Terlepas ada pro dan kontra, suka atau tidak suka, beliau pernah berjasa untuk negara ini. Bagaimana kita lihat dia tentang di Kejaksaan Gedung Bundar, ya, menetapkan tersangka. Bayangkan, itu sangat luar biasa, dan beliau menangkap Jaksa Pinangki. Coba lihat, ataupun Joko Chandra, itu banyak sekali yang kita harus lihat. Kok tidak dilihat sisi baik daripada seorang Bapak Ferdi Sambo? Dan saya ngomong gini hanya berdasarkan keakademisan saya sebagai kasarjanan saya yang saya pertanggungjawabkan
Bukan, saya tidak kenal dan saya tidak pernah mendukung yang namanya pembunuhan ataupun kekerasan. Tetapi hukuman mati itu menurut saya tidak layak dan ini namanya kemunduran hukum. Bang, Tapi Bang, kan ada perihal 10 tahun percobaan. Maaf, itu kan belum berlaku. Ingat, hukum itu tidak berlaku surut. Jangan lagi diputer. Itu namanya nanti terprovokasi lagi masyarakat. Saya sebagai praktisi hukum, undang-undang itu berlaku 3 tahun nanti. Otomatis tidak berlaku untuk hari ini. Hari ini tanggal berapa? 15 Januari Februari 2023. Jadi tidak berlaku itu. Jadi kalau dibilang kan sudah ada yang nanti 10 tahun ini, itu bohong. Karena hukum itu tidak berlaku surut. Peristiwa hukumnya tahun ini. Putusannya tahun ini. Jadi tidak bisa nanti mundur. Kata nanti 10 tahun ada pembebasan, itu bohong punya. Jangan dipercaya itu. Karena apa itu? Kita masih menggunakan ada kitab hukum acara pidana yang produk lama. Itu. Bang, artinya Ferdy Sambo setelah diponis itu bisa mengajukan misalnya kayak banding atau Itu adalah hak setiap manusia, setiap terdakwa melalui kuasa hukumnya melakukan upaya-upaya hukum. Ada yang namanya banding, ada yang namanya kasasi, bahkan ada yang namanya PK atau gerasi. Ingat ya, ada peristiwa dulu yang namanya Bapak Oknum TS Tommy Soeharto membunuh Hakim Agung dengan antek-anteknya 14 tahun. Kok ini kayak ada semacam dendam. Ini yang kita sangat sayangkan. Bang, melihat posisi, melihat vonis yang tepat untuk Ferdy Sambo itu berapa? Tadi seperti saya bilang, maksimal seumur hidup, minimal 20 tahun. Itu yang memang sesuai aturan yang berlaku. Bukan ada semacam pencitraan. Gitu loh. Karena kita tahu sendiri ya, belakangan ini bagaimana dahsyatnya daripada peradilan kita di Indonesia. Banyak yang ditangkep-tangkepin kan? Nah, ini mungkin pencitraannya. Bang, melihat sosok Ferdy Sambo ada kemungkinan gerasi gitu. Itu masih lama, kita nggak berandai-andai, tapi itu haknya beliau. Kalau memang bisa dipergunakan, kenapa enggak? Dan kalau memang Tuhan memberkati, presiden yang the next presiden mengampuni, ya dia bisa menghirup udara bebas. Itu hak anak bangsa. tapi ini kan sejarah. Artinya putusan hari ini bukan segala-galanya. Putusan Pak Ferdy Sambo itu bukan kiamat, tapi adalah awal perjuangan beliau untuk membela hak-haknya dia sebagai anak bangsa. Tapi ini kan sejarah ya Bang ya, hukuman mati selama di Indonesia ini. Nah, kalau masalah hukuman mati sudah banyak yang terjadi, tapi kan peristiwanya tentang narkoba. Tapi kalau di kepolisian itu sendiri baru 2 kali ini, ya, yang sekarang sama yang terdahulu. Nah, ini yang kita hanya baru 2 kali ini. Jadi kalau bisa tidak ada lagi yang namanya hukuman mati, karena kita juga ada Moratorium yang tahun 2016 tentang tidak berlakunya hukuman mati. Apalagi juga pihak Komnas HAM itu juga tidak mensepakati terjadinya hukuman mati, tapi kita tidak pernah mendukung pembunuhan itu. Gitu. Ya, PJ sendiri gimana Bang? Udah pas kan ancaman hukumannya karena kan salah satu pemicunya disebutnya. Nah, itulah tadi, kalau yang namanya hukum itu kan tidak ada kata pemicu, tidak ada katanya, tidak ada apa, berdasarkan fakta hukum aja. Nah, itu. Oke, cukup. Terima kasih.